segala perbuatan baik Anda percuma. Kalau tidak ada penyalipan, Alkitab harganya kurang dari 2 paya. Dan dalam Alkitab semua itu terbukti. Yesus damai besertanya tidak mati. Poin ketiga mengatakan, saya mengatakan, tunjukkan satu ayat dalam Injil di mana Yesus Kristus damai besertanya disebutkan sebagai ia dibangkitkan. Tidak satu pun. Ia mengutip dari Injil Matius pasal 28 ayat 6 katanya, saya bacakan ini, ia tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Ia bangun. Tidak dikatakan kalau ia bangkit. Bangun berarti ia hidup. Ia hidup. Saya tidur dan saya bangun. Apa itu artinya dibangkitkan? Apa itu artinya? Pastor berkata, ia melihat seorang anak kecil. Menurutnya dia tewas. Dokter. Ia berkata demi Yesus mengatakan anak itu sudah sembuh. Anak itu hidup lagi. Apa anak itu dibangkitkan pastor? Tidak. Tapi ia waktu itu disadarkan. Yesus damai besertanya tidak dibangkitkan dari kematian di kayu salib. Ia disadarkan. Poin keempat. Ia berkata, Alkitab berkata Yesus damai besertanya berjalan menembus tembok. Itu tidak pernah disebut dalam Alkitab. Itu asumsi. Asumsi. Tidak ada dalam Injil menyebutkan ia berjalan menembus. Itu asumsi. Kita bisa luruskan. Kalau Anda tahu latar belakangnya, sayang waktu tidak mengizinkan. Yesus ingin menunjukkan tangan dan kakinya mengapa? Untuk menunjukkan lubang-lubangnya. Siapa yang mengatakan itu? Pastor. Injil Lukas pasal 24 ayat 3 berkata, lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Lihat tangan dan kakiku. Ini aku sendiri. Karena roh tidak punya daging dan tulang. Dia tidak bermaksud menunjukkan bekas tusukan paku di tangannya. Itu katanya. Itu yang diinginkan. Thomaslah yang ingin melihatnya. Di ruang atas, ia ingin bilang, aku bukan roh. Untuk membuktikan apa? Ia tidak dibangkitkan. Poin keenam. Ia berkata, kubur itu besar karena itu adalah kuburan orang kaya. Dan itu sudah disebutkan dalam wacana saya. Itu kuburan orang Yahudi kaya dan berpengaruh. Yusuf dari Arimatea. Poin ketujuh. Mengapa batu itu diguling? Pastor berkata, malaikatlah yang menggulingkannya. Saya tidak bertanya, siapa yang menggulingkan batu itu? Saya bertanya mengapa itu digulingkan. Pastor berkata, untuk memperlihatkan pada orang-orang bahwa Yesus tidak mati. Kalau saya setuju pada argumennya, bahwa itu dimaksudkan untuk memperlihatkan pada orang-orang kalau Yesus tidak mati, mengapa kain kafan itu dilepaskan? Pertanyaannya bersamaan. Batu digulingkan dan kain kafan dilepaskan. Itu dilepaskan di tempat. Itu disebutkan dalam Yohanes pasal 20. Kain itu dilepaskan dan ditaruh. Juga dalam Injil Markus pasal 16. Itu tidak ditanggapi. Satu-satunya jawaban adalah karena Yesus damai besertanya, ia masih hidup. Karena ia masih hidup, ia harus melepaskan kain kafan itu. Juga menggulingkan batunya. Pastor berkata, Yesus tidak masuk dalam perut ikan paus. Kapan saya pernah bilang itu? Bahasa Inggris menyatakan dengan jelas Yesus damai besertanya berkata dalam Injil Matius pasal 12 ayat 38-40 bahwa seperti juga Yunus 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia akan ada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Yesus tidak berkata ia akan berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan paus. Saya pikir Anda tidak mengerti dalam bahasa Inggris apa kata Yesus. Seperti Yunus 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Jadi di manakah pertanyaan tentang ia masuk dalam perut ikan paus? Itu bahasa Inggris jelas. Seperti Yunus dalam perut ikan paus, begitu juga anak manusia dalam perut bumi. Yunus dulu masih hidup. Jadi Yesus Kristus untuk memenuhi nubuat itu ia harus tetap hidup. Tapi orang Kristen bilang, ia waktu itu mati. Agar ia memenuhi nubuat itu, ia harus tetap hidup. Pastor berkata, faktor waktu. Saya setuju. Menurut Injil, ia bangkit di hari ketiga. Jadi, ia memenuhi nubuat tentang faktor waktu. Ada juga misionaris Kristen yang pernah bicara pada saya, yang bilang, sehari semalam itu tidak berarti 24 jam. Dalam argumen Anda bisa setuju. Ada misionaris lain yang bilang, kalau saya pergi ke New York, jam 2 siang, Senin siang, berangkat dari New York esokan harinya, pagi-pagi sekali. Kalau ada seseorang yang bertanya pada saya, berapa hari Anda tinggal di New York? Saya akan bilang 2 hari. Secara teknis itu salah, tapi demi pengertian,
Saya bisa setuju dengan Anda, tidak masalah 2 hari. Itu tidak berarti saya harus tinggal 24 jam. Kalau dia bilang 2 hari, saya bisa terima dalam hal argumen. Alkitab berkata, menurut pastor dan saya setuju dengannya, Yesus Kristus damai besertanya bangkit pada hari ketiga. Sebagian hari bisa dianggap sebagai 1 hari penuh. Kalau saya setuju dengan pastor, jangan terlalu mendetail. Jam berapa Yesus ditaruh dalam kubur, dibaringkan pada Jumat malam. Kalau ia bilang sore, saya setuju, demi argumen. Ia bilang siang, saya setuju. Ia berkata, andai kata, Yesus Kristus damai besertanya tidak meninggalkan kubur itu Minggu dini hari. Ia pergi waktu siang, saya setuju. Jadi Yesus Kristus damai besertanya sebagian hari dianggap sebagai hari penuh. Itu Jumat, 1 hari. Jumat malam, Sabtu siang, Sabtu malam, Minggu pagi. Walaupun Anda panjangkan dan dipenuhkan harinya, hasilnya jadi 3 hari dan 2 malam. Tanda Yunus tidak berkata, seperti Yunus 3 hari dalam perut ikan paus. Begitu juga anak manusia 3 hari dalam perut bumi. Itu disebut seperti Yunus 3 hari dan 3 malam. Begitu juga anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Berapa totalnya? 3 hari dan 2 malam. Itu bukan 3 hari dan 3 malam. Apapun yang coba Anda katakan, walaupun Anda meminta bantuan Einstein, Anda tidak akan pernah bisa membuktikan dari Alkitab. Itu 3 hari 3 malam. Tidak akan pernah. Jika seorang Kristen berkata pada saya, kalau dia tiba di New York jam 2 siang dan pergi keesokan harinya waktu pagi, itu 2 hari, saya setuju. Tapi kalau dia bilang, saya tinggal di New York selama 2 hari 2 malam, saya akan bilang dia itu pembohong. Ia pembohong besar. Maksimum Anda bisa bilang 2 hari, dengan pengertian sebagian hari bisa dianggap sebagai 1 hari penuh. Tapi jika 2 hari 2 malam, jika dia mengatakan itu, dia pembohong. Beliau bilang, poin terakhir katanya, tidak ada yang melihat Yesus Kristus damai besertanya masih tetap hidup. Saya bisa buktikan dalam wacana saya. Saya telah memberinya 14 poin yang dinyatakan dalam pandangannya, yang lagi-lagi saya luruskan. Secara logis, Yesus Kristus damai besertanya masih hidup waktu itu. Itu berarti, menurut Santo Paulus, menurut Yesus Kristus damai besertanya, menurut Kamus Oxford, Kamus Webster, ia tidak disalibkan dan juga tidak dibangkitkan. Kalau ia tidak disalibkan, tidak ada penyalipan, tidak ada kekristenan. Dalam wacananya, pastor berkata, ia menerangkan dengan sangat gamblang. Dalam wacananya, ia berkata, setiap manusia, menurut pengertian gereja, setiap manusia dilahirkan dalam dosa. Setiap anak manusia punya noda dosa. Dosa yang diterangkan beliau. Secara benar dikatakan, apa yang diterangkannya. Tapi redaksinya kurang tepat. Ia berkata bahwa Adam dan Hawa damai beserta mereka tidak mematuhi Allah dan makan buah terlarang dari pohon terlarang. Karena itulah Allah yang Maha Kuasa menghukum mereka. Dan kata beliau, ia mengusir mereka dari Firdaus. Tidakkah itu cukup? Kalau mengacu pada Kitab Kejadian pasal 3 ayat 16, manusia akan bekerja keras dan wanita akan tunduk pada suaminya dan akan melahirkan dengan kesakitan. Kehamilan itu kutukan. Menurut Alkitab, setelah itu, orang Kristen bilang bahwa setiap anak yang dilahirkan sejak zaman Adam sampai besertanya, sampai anak yang terakhir yang dilahirkan pada akhir dunia, dilahirkan dalam dosa. Saya bertanya pada Anda, saat Adam damai besertanya makan buah terlarang, apa ia bertanya? Apa dia bertanya pada saya? Tidak. Apa dia bertanya pada pastor? Saya tidak tahu. Jika dia memang tidak meminta izin pada saya, mengapa saya harus bertanggung jawab? Apakah Allah tidak logis? Tidak. Lalu mengenai penembusan dosa, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal agar ia berkorban untuk menebus dosa. Coba kita lihat apa kata Alkitab. Mereka berkata tentang penebusan dosa, bahwa Yesus Kristus menyerahkan hidupnya demi menebus dosa anak manusia. Dan ia berkata, misionaris Kristen berkata, roh yang berdosa akan mati. Itu disebutkan Yezekiel pasal 18 ayat 20, Yezekiel pasal 18 ayat 4, roh yang berdosa akan mati. Namun pada Yezekiel pasal 18 ayat 20, itu bukan akhir dari ayat itu hanya awal dari ayat itu. Apa yang lengkapnya adalah, misionaris Kristen bilang, roh yang berdosa akan mati. Karena itu, setiap manusia yang dilahirkan dalam dosa harus percaya pada salib untuk mendapat keselamatan. Ayat lengkapnya
Dalam Yezekiel pasal 18 ayat 20, roh yang berdosa akan mati, tapi anak tidak akan turut menanggung beban ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Jadilah baik maka